Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang material plastik dari Sarjana Terapan Teknik Mesin Produksi Perawatan Politeknik Negeri Semarang. Berikut beliau merupakan penanggung jawab dari PowerPoint ini, yaitu Bapak Anwar Sukito Arjo, dan juga ini merupakan anggota dari PowerPoint ini yang beranggotakan Bapak Sugeng Aryono dan Bapak Bambang Kuswanto, serta yang membuat PowerPoint ini adalah kami berdua, yaitu saya sendiri Muhammad Fahriansyah Rohim dan rekan saya Novan Setiaji. Langsung saja ke materinya, yaitu plastik. Definisi plastik adalah jenis makromokular yang dibentuk dengan proses polimerisasi. Polimerisasi adalah proses penggabungan antara molekul sederhana melalui proses kimia menjadi molekul besar. Pengertian plastik menurut Surono tahun 2013 merupakan senyawa polimer yang unsur penyusun utamanya adalah karbon dan hidrogen. Asal-usul plastik. Bahan pembuat plastik pada mulanya adalah minyak dan gas sebagai sumber alami. Tapi dalam perkembangan zaman, bahan-bahan ini digantikan dengan bahan sintetis sehingga dapat diperoleh sifat plastik yang diinginkan. Bahan-bahan adiktif dalam pembuatan plastik ini merupakan bahan-bahan dengan berat molekul rendah, yaitu berupa pelumas, antioksidan, penyerap sinar ultraviolet, bahan pengisi, dan penguat. Plastik merupakan salah satu bahan yang paling digunakan. Hal ini dikarenakan bahan plastik mempunyai beberapa keunggulan, yaitu ringan, kuat, mudah dibentuk, anti karat, tahan terhadap bahan kimia, serta biaya proses yang lebih murah. Tetapi daya guna plastik juga terbatas karena kekuatan yang rendah, tidak tahan panas, atau mudah rusak dengan suhu yang rendah. Kita langsung masuk ke slide ketiga yang merupakan sifat-sifat plastik. Sifat plastik terdiri dari dua jenis, yaitu termoplastik. Termoplastik sendiri merupakan jenis plastik yang dapat didaur ulang atau dicetak lagi dengan proses pemanasan ulang. Contohnya adalah jenis plastik PET, plastik PS, dan plastik PC. Yang kedua adalah termosetting. Termosetting merupakan jenis plastik yang tidak bisa didaur ulang atau dicetak lagi dengan proses pemanasan ulang. Hal ini dikarenakan bahwa pemanasan ulang dapat menyebabkan kerusakan pada molekul-molekulnya. Contohnya adalah melamin. Dan di sini bisa dilihat sendiri yang gambar sebelah atas merupakan contoh dari biji plastik PS dan bawah adalah produk dari melamin, yaitu piring plastik. Termoplas. Salah satu jenis material yang digunakan adalah termoplastik. Hal ini dikarenakan bahwa termoplastik tidak mengalami perubahan susunan kimia sewaktu dicetak dan tidak keras saat dipanaskan. Dari berbagai jenis termoplastik yang sering digunakan dalam perindustrian adalah plastik PET. Menurut Virgil dan kawan-kawan, jenis plastik dibagi menjadi 7 macam, yaitu 1. PET, 2. HDPE, ketiga PVC, keempat LDPE, kelima PP, keenam PS, ketujuh other yang merupakan campuran dari berbagai jenis-jenis plastik lainnya. Demikian dari saya, slide selanjutnya akan dijelaskan rekan saya yang bernama Novan Setiaji. Kepada Novan Setiaji, saya persilahkan. Ya, di sini saya melanjutkan dari presentasi dari Mas Fahriansyah. Saya melanjutkan mulai dari jenis-jenis atau contoh-contoh
untuk plastik yang sering digunakan di industri kita. Yang pertama itu ada PET. PET atau PT merupakan plastik dengan kode 1. Jenis plastik ini memiliki banyak digunakan untuk botol minuman seperti botol air mineral dan botol jus. Botol ini direkomendasikan untuk botol yang satu kali pakai, jadi tidak bisa digunakan lagi. Gunanya sebagai bahan dasar botol kemasan sampai 30% pemakaian di dunia. PET juga digunakan sebagai serat sintetis atau polyester yang mencapai 60% pemakaiannya di dunia. Karakteristiknya berwarna jernih atau transparan dan tembus pandang, liat, kuat, dan tahan panas. PET memiliki dimensi yang stabil dan tidak beracun. Terus selanjutnya ada HDPE. HDPE ini adalah high density polyethylene. Dia salah satu plastik yang aman digunakan karena mampu mencegah reaksi kimia antara kemasan plastik berbahan HDPE dengan makanan atau minuman yang dikemasnya. HDPE memiliki sifat bahan yang lebih kuat, keras, buram, dan lebih tahan terhadap suhu tinggi. Dan penggunaan HDPE ini tergantung dari produk yang dihasilkan. Salah satunya adalah botol susu terbuat dari HDPE dengan titik leleh yang rendah. Hasil daur ulangnya dapat digunakan sebagai kemasan produk non-pangan seperti sampo, kondisioner, pipa, ember, dan lain-lain. Ini di presentasi dapat dilihat ini digunakan untuk kemasan pembersih kayak pembersih lantai gitu, dan deterjen cair seperti itu. Selanjutnya ini ada PVC. PVC yang kita tahu sendiri di kehidupan sehari-hari, biasanya itu di pralon, pipa-pipa sampingan air seperti itu. Polyvinyl klorid merupakan salah satu bahan baku plastik yang bersifat termoplastik. PVC mempunyai karakteristik tertentu yang memerlukan standar atau pemeriksaan khusus untuk mendapatkan PVC yang bermutu. Baik PVC bentuk butiran atau serbuk berwarna putih, tahan terhadap perubahan iklim dan tahan terhadap kelembapan. PVC ini karakteristiknya sedikit berbeda dengan tadi yang pertama PET. Dia ini warnanya lebih solid, bukan transparan lagi, warnanya lebih solid, dan biasanya digunakan di paralon untuk sambungan air seperti itu. Sini juga terlihat digunakan sebagai pot bunga seperti itu. Selanjutnya PVC juga digunakan untuk membungkus makanan. Ternyata ada pembungkus makanan, peralatan elektronik, dan membungkus kabel serta pipa. Bahan ini paling cepat untuk daur ulang, dan biasanya daur ulang bahan ini hanya dapat digunakan untuk pipa, pot, hingga mainan anak-anak, dan konstruksi bangunan. Selanjutnya ada LDP atau low density polyethylene. Tadi yang HDPE high, ini low. Polyethylene berdasarkan rendah atau low density polyethylene atau LDPE adalah termoplastik yang terbuat dari minyak bumi. Pertama kali diproduksi oleh Imperial Chemical Industry pada tahun 1933 menggunakan tekanan tinggi dan polimerisasi radikal bebas. LDPE dapat didaur ulang, dan kalau tadi kan yang HDPE tadi kan susah untuk daur ulang. Memiliki nomor 4 pada simbol daur ulang. LDPE dicirikan dengan densitas antara 0,910 sampai 0,940 gram per cm kubik dan tidak reaktif pada temperatur kamar, kecuali oleh oksidator kuat dan beberapa jenis pelarut dapat menyebabkan kerusakan. LDPE ini dapat bertahan pada suhu 90 derajat Celcius dalam waktu yang tidak terlalu lama. Contoh-contoh pemakaiannya ini LDPE digunakan sebagai tempat makanan, botol-botol yang lembek, madu, mustard, trash bag. LDPE dapat didaur ulang dengan baik barang-barang merupakan fleksibilitas tetapi kuat, kayak plastik kantong kresek gitu ya. Terus kayak tempat-tempat sampo, sabun gitu yang lembek, nggak keras gitu. Kan contohnya kan ada pot, ada, kalau yang lainnya ada pot, ada yang PVC tadi kan pot, terus pipa gitu kan, keras ini yang lembek. Lalu selanjutnya ada PP.
PP ini polipropilen. Jenis PP ini sering digunakan karena mudah didaur ulang, paling ringan dari bahan polimer lainnya, memiliki tingkat leleh yang tinggi dan tahan terhadap korosi. Harganya murah, mudah diperoleh di pasaran setelah dapat didaur ulang dengan baik, dapat didaur ulang dan sering digunakan di perabot rumah tangga. Ya, ini contohnya seperti yang digambar. Tapi PP ini tidak baik, bisa seperti yang tadi, yang LDPE atau tadi sebelumnya, yang tahan terhadap bahan kimia, terhadap reaksi, dan memiliki titik leleh yang tinggi sehingga cocok untuk produk yang berhubungan dengan makanan dan minuman, seperti tempat penyimpanan makanan, botol minuman, tempat obat-obat, dan botol minuman untuk bayi. Bahan ini bisa didaur ulang seperti casing baterai, sapu, sikat, dan lain-lain. Selanjutnya ada PS. PS ini polistiren dikenal sebagai styrofoam, merupakan polimer aromatik sintetis dengan rumus molekul C8H8N yang dibuat dari serangkaian monomer stiren. Polistiren ini banyak digunakan sebagai pembungkus makanan di Indonesia, padahal bahan tersebut dapat membahayakan kesehatan dan bersifat karsinogenik. PS termasuk dalam klasifikasi termoplastik, mempunyai berat molekul tinggi serta bersifat bahan air. PS merupakan jenis plastik persisten yang sulit degradasi di alam sehingga terus terakumulasi mencemari tanah. Ini sulit untuk diuraikan ya, jadi tidak bagus untuk sebenarnya untuk digunakan terlalu banyak. Ini contohnya ini ada di bungkus-bungkus seperti nikah seperti itu, ini bungkus makanan. PS biasanya ini dipakai tempat makan seperti styrofoam, tempat minum sekali pakai, tempat CD, karton, tempat telur, dan lain-lain. Dia sangat dihindari karena nggak bagus untuk lingkungan. Yang lain, PC atau polikarbonat dan plastik multilayer. Plastiknya terbuat dari bahan yang tidak termasuk 6 golongan yang lainnya atau terbuat dari lebih dari satu jenis resin dan digunakan dalam kombinasi bermacam-macam lapisan. Bahan-bahan yang dipakai adalah PC, SAM, dan ABS. Bahan ini tidak menguntungkan dari segi ekonomi karena tidak ada pasaran yang menerima produk jenis ini. Pas waktu memilih wadah makanan yang memakai produk ini, dia memiliki sifat sertifikasi food grade dikarenakan bahan-bahan yang digunakan mengandung sifat tinggal sehingga berbahaya untuk dikonsumsi. Jadi dikurangi untuk tidak digunakan untuk kemasan makanan. Ini simbolnya yang nomor 7. Ya, sekian presentasi dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.